Masa rawan dari piyikan beranjangan itu kisaran antara fase pertama adalah 0 hari sampai 3 hari. Yang kedua dari mulai 3 hari sampai ke 7-8 hari. 7 dan 8 hari. Itu memang fase yang paling rawan. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya kita lolos di fase rawan itu? Mbak Behen akan bahas di channel ini, di konten ini. Jangan kemana-mana, subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Behen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Oke, belum. Beberapa pertanyaan yang datang di kontennya Mbak Behen, itu salah satunya adalah bagaimana sih cara meloloh piyikan mulai dari 0 hari sampai dengan lolos, maksudnya sampai hidup mandiri. Karena ada beberapa peternak pemula yang sudah berhasil produksi, tetapi ketika dia meloloh dari mulai 0 hari, hanya bertahan 3 hari, hanya bertahan 5 hari akhirnya mati, hanya bertahan 7 hari akhirnya mati. Apa permasalahannya? Oke, kita udah breakdown satu persatu dulu. Kualitas piyik yang bagus atau anakan yang bagus itu tidak terlepas dari kesehatan dan juga kualitas induk itu sendiri dulu. Jadi kadang gini, ada piyik itu dia bisa menetas, tapi karena kesehatan induknya tidak maksimal, bisa atau boleh jadi si piyik ini sudah membawa penyakit. Jadi penyakit bawaan atau virus dari induknya. Nah, itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika piyik kita akan meloloh dari 0 hari, logikanya biasanya itu menggunakan inkubator. Boleh jadi embrio yang ada dalam telur itu terpengaruh dengan naik turunnya suhu atau naik turunnya kelembapan. Sehingga kesehatan embrio yang ada di dalam telur itu tadi bisa jadi daya tetasnya kurang atau menetas tapi dia lemes. Itu juga bisa. Yang ketiga, boleh jadi itu juga karena pakan dulu. Pakan yang kita berikan atau pakan yang kita lolohkan kepada burung piyikan kita. Karena kualitas pakan itu juga menentukan. Dalam tanda petik ya, itu sangat menentukan sekali. Nah, kita bahas langsung yang dari lolohannya ya. Nah, untuk yang lainnya nanti akan Mbak Behen kupas di konten selanjutnya deh. Saat ini kenapa sih kok setiap ngeloloh hanya bertahan 3 hari atau 5 hari? Permasalahan yang terjadi burung lemes dan kemudian mencret misalnya begitu. Oke, belum. Ini Mbak Behen pernah sampaikan setiap peternak itu punya metode masing-masing dalam hal meloloh atau pemberian pakan piyikan dari 0 hari sampai mandiri. Ada yang menggunakan kroto dari mulai 0 hari. Ada yang menggunakan jangkrik dari 0 hari. Atau mungkin ada juga yang menggunakan pakan buatan. Pur, sentrat, dan sebagainya. Ada yang begitu. Nah, sekarang kita kupas yang pakai ekstra puding dulu. Yang pakai kroto dan juga jangkrik. Nah, Mbak Behen itu biasanya menggunakan jangkrik untuk meloloh piyikan dari mulai 0 hari. Nah, bagaimana caranya? Mbak Behen sudah sampaikan dan pernah Mbak Behen praktekkan. Bahwasanya kita ambil perutnya saja, perutnya saja ya. Kepala sama kakinya kita buang. Jadi kita ambil bagian yang paling lunak. Dan kemudian kita celupkan ke air, di mana air itu sudah
diberikan vitamin. Vitaminnya boleh apa saja. Silakan bolo-bolo, banyak vitamin yang bisa digunakan. Gitu. Kalau Babehen sih pakai vitamin ayam yang paling murah ya, itu. Babehen pakai itu. Cuman cara pemberiannya seperti apa? Ya kan? Satu, Babehen akan sarankan dan akan berikan. Karena jangkrik itu kita nggak pernah tahu jangkrik itu membawa bakteri atau virus. Kita nggak pernah tahu ya. Karena jangkrik kita datangkan dari peternak. Dan kita tahu jangkrik itu datangnya itu sudah dalam posisi seperti sudah besar, sudah tinggal ngasih makan. Nah, tahapan yang betul atau tahapan yang bagus menurut Babehen adalah ketika jangkrik itu sudah ada di rumah kita, sebaiknya jangkrik itu kita kasih makan dulu, bro. Jadi jangan langsung diberikan kepada burung kita, tapi jangkriknya kita kasih makan dulu, kita treatment dulu jangkriknya. Kita kasih makan dulu dengan pakan yang kita kehendaki. Boleh BR, boleh pur, boleh apa saja silakan. Yang kira-kira menurut bolo-bolo bisa menunjang pertumbuhan piyik kita. Tuh, sayuran boleh, pur boleh, dan sebagainya boleh. Itu. Satu. Sehingga isi perut jangkrik itu sudah terisi oleh nutrisi yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena jangkrik itu kan koloni juga, bolo ya. Di situ dia ya buang kotoran, ada teman-temannya yang sakit atau yang tidak, kita juga nggak tahu, kita juga nggak bisa pilih. Tapi sebaiknya kita pilih jangkrik yang sehat untuk keloloan piyikan kita. Sebelum kita berikan kepada piyik kita, Babehen selalu merendamnya dengan air panas dulu. Gitu. Jadi jangkrik itu kita rendam dengan air panas dulu, bolo. Setelah kita bahasa Jawa ki pitili, nek pitili bahasa Indonesianya Babehen nggak kurang paham ya. Ya pokoknya wis dipitili gitu, kita ambil perutnya aja, itu kita rendam pakai air panas beberapa saat, beberapa menit ya, sampai air panasnya itu dingin. Nah, setelah dingin baru jangkrik itu kita pindahkan ke larutan yang sudah ada vitaminnya. Gitu. Apa fungsinya? Satu, bisa membunuh virus yang mungkin ada di jangkrik. Yang kedua, bisa membunuh bakteri yang mungkin juga ada di jangkrik. Yang ketiga, membersihkan dari kotoran-kotoran yang kemungkinan itu berefek negatif kepada burung kita. Baik itu misalnya kotorannya jangkrik itu sendiri atau amonia hasil dari pembusukan, misalnya kita kasih sayur. Nah, busuknya sayur itu jadi amonia kan, belum? Nah, kita cuci pakai air panas tuh. Baru kita kasihkan ke ke larutan air yang ada vitaminnya, baru kita lolokkan. Gitu. Tapi kalau toh kemudian memang itu juga masih kena sakit, lemes, itu ada faktor yang lain juga. Nah, bagaimana cara antisipasinya? Antisipasinya kalau memang dia itu mencret, ya langsung diberikan obat mencret. Obat mencret yang pada umumnya banyak sih di pasaran ya, bolo ya. Tapi dengan dosis yang tepat ya, bolo ya. Jangan terlalu banyak juga. Karena kalau terlalu banyak bisa jadi piyik kita malah mati. Gitu. Nah, itu untuk pakannya. Kemudian yang kedua, itu kita harus perhatikan suhunya. Kalau sudah menetas kita nggak harus memperhatikan kelembapannya. Yang penting suhunya, bolo. Suhu untuk penetas itu kan kisaran antara 37,5 sampai 38 derajat Celcius. Nah, pada saat dia menetas, ketika kita pindahkan ke inkubator loloh atau penghangat, suhunya jangan terlalu anjlok banget, bolo. Sebaiknya tetap kita kurangin, tapi jangan terlalu banyak. Kalau di suhu penetas 37,5, maksimal kita turunin 1 derajat, 36,5. Supaya apa? Supaya adaptasi dulu. Gitu.
supaya dia adaptasi dulu, sehingga dia tidak kaget dan tidak lemes akhirnya. Suhu yang terlalu dingin bisa membuat pihian kita itu pucat dan lemas. Dan suhu yang terlalu panas itu bisa membuat pihian kita itu mangap dan dehidrasi. Jadi, pinter-pinter kita memperhatikan pihian kita itu posisinya kepanasan atau kedinginan. Nah, itu juga penting. Nah, cara yang termudah adalah hari pertama kita turunkan 1 derajat, nanti di hari kedua atau hari ketiga per 2 hari sekali turunkan 0,5 derajat. Turunkan 0,5 derajat, 0,5 derajat sampai dengan nanti di angka 33. Nah, itu stabil 33 itu sampai hampir mandiri, tidak ada masalah. Gitu. Yang jelas, suhu itu juga menunjang faktor penting. Gitu. Pakan itu juga utama. Jadi yang perlu diperhatikan, Bolo, adalah pakan steril, suhu tepat. Adaptasi bisa pelan-pelan sehingga tidak kaget burungnya. Gitu. Gitu, Bolo. Mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk bolo-bolo, terutama peternak pemula. Karena kalau yang para suhu, Mbak Behen paham, mereka mempunyai satu inovasi-inovasi yang sudah luar biasa ya. Tapi kalau untuk para pemula, mari kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan supaya kita bisa mempelajari atau menikmati prosesnya. Dan hasil dari produksi kita itu bisa maksimal. Sehingga tingkat mortalitas atau kematiannya itu tidak besar. Syukur-syukur pi yang sudah mentas jangan sampai mati, bisa sampai mandiri, dan mungkin bisa kita pelihara atau bisa kita maharkan kepada bolo-bolo yang lain gitu, Bolo. Oke? Itu dulu tipsnya dari Mbak Behen. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat satu hobi. Kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.